Haleluya. Nah, mari saudara kita datang ke hadirat Tuhan dan merendahkan kepada kehadiran Bapa Yesus. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Kami sembahmu Tuhan, kami agungkan namamu Yesus. Kami memuji
atas hadirat-Mu Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan. Bapa, pada saat ini Tuhan Yesus, kami menyerahkan hati kami di hadapan Engkau Tuhan. Engkau Bapa yang sungguh baik, Bapa yang sangat baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini pujian dan penyembahan kami Bapa. Hanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Salam, selamat malam saya ucapkan kepada jemaat yang telah mengikuti ibadah doa kita pada malam ini. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh bertemu, kita boleh berdoa bersama-sama lewat siaran ini pada malam ini. Sebelum kita menaikkan beberapa perkara doa, saya membawa kita melihat dari firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Saya baca, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di surga." Dari firman Tuhan yang kita baca bersama-sama pada malam ini, saya membawa kita dengan satu judul, yaitu kenalilah diri Anda. Itu judul firman Tuhan yang kita kongsi bersama pada malam ini. Nah, firman Tuhan yang kita baca ini adalah antara khotbah Tuhan kita Yesus Kristus di atas bukit. Kalau kita melihat dari pasal yang ke-5 hingga yang ke-7 di dalam Injil Matius ini, adalah khotbah yang di bukit. Nah, di dalam pembacaan kita di sini Tuhan kita Yesus Kristus memberitahu kepada mereka yang mendengar khotbah Tuhan Yesus pada masa itu, di mana Yesus berkata kepada mereka, yang saya percaya kebanyakan mereka yang ada di situ pada masa itu adalah penduduk di sekitar Galilea. Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Kamu adalah garam dunia." Itu kata Tuhan. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia dapat diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Itu kata-kata Yesus kepada mereka. Dan yang kedua, Yesus berkata kepada mereka, "Kamu adalah terang dunia."
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi, kata Tuhan. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, kata Tuhan, sehingga menerangi semua orang yang ada di situ. Jadi kalau kita perhatikan kalimat yang diberi oleh Tuhan Yesus ini, yang pertama tadi, kamu adalah garam dunia. Nah, garam merupakan satu keperluan yang penting kepada penduduk di Galilea, karena menurut para penafsir kitab, penduduk yang di Galilea, mereka menggunakan garam untuk makanan mereka, agar makanan yang diberi garam merasa sedap. Itu yang berlaku kepada penduduk orang yang di Galilea. Ya, samalah seperti kita di sini, kita juga menggunakan garam di dalam makanan kita, agar lauk kita, agar makanan kita, sambal kita rasa sedap. Itu keperluan garam, baik mereka yang di Galilea pada zaman Yesus maupun kita pada hari ini. Nah, garam juga selain untuk makanan, mereka yang di Galilea, kebanyakan mereka itu kehidupan penduduk di sana adalah nelayan. Mereka tinggal dengan danau Galilea, tempat yang banyak sekali ikan di situ. Jadi penduduk di situ juga mereka menggarami daging ikan yang mereka dapat, agar ikan itu bertahan lama. Mereka menggarami ikan itu, seperti kita hari ini juga kita simpan garam kepada ikan yang kita peroleh. Mungkin kita mau buat ikan masin kah, atau mungkin mau buat itu uraiban, istilah kita iban tu kasam, agar daging ikan itu tidak bau busuk, agar daging itu tahan lama. Bagi penduduk di Galilea, daging ikan itu boleh dijual keluar dari daerah Galilea oleh karena tahan lama. Itu garam, yang kegunaan garam dalam kehidupan masyarakat di Galilea. Nah, untuk mendapatkan sumber garam, garam itu mereka perolehi di takungan air yang cetek, air laut yang cetek. Jadi takungan air itu, air yang di dalam takungan yang cetek itu,
ataupun kolam air yang cetek itu, laut yang cetek itu, di mana ada proses penguapan, di mana air itu naik ke atas menjadi uap dan terjadilah garam yang tinggal itu. Jadi itu garam itu diperolehi dari sana. Nah, Tuhan Yesus berkata kepada para pendengar, jika garam menjadi tawar, dengan apakah garam itu dapat diasinkan selain dibuang dan diinjak orang. Nah, menurut penafsir dalam buku ensiklopedi, di lautan mati, di lautan mati juga orang-orang Yahudi memperoleh garam dari sumber laut mati. Jadi di laut mati ada garam itu boleh menjadi tawar. Garam yang boleh menjadi tawar ini disebabkan menurut para penafsir disebabkan oleh zat yang lain yang bercampur dengan garam yang menyebabkan garam itu rasanya berubah, mungkin rasanya kurang garam, itulah. Jadi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu garam dunia. Jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Ini adalah gambaran kita sebagai orang yang percaya, saudara. Tuhan Yesus telah dengan kasih karunia-Nya telah menyelamatkan kita orang berdosa. Kerana iman percaya kita, maka hidup kita diubah, hati kita, pikiran kita berubah menjadi baru. Hidup kita yang lama itu, kata Paulus, sudah berlalu dan kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi karena kita sudah diubah menjadi baru, kehidupan kita yang lama itu kita tinggalkan. Itu maka Yesus berkata kepada mereka yang mendengar Dia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apa dapat dihasilkan? Kita melihat tadi, garam itu kegunaan dia untuk menggarami daging ikan supaya daging itu tidak berbau busuk. Nah, bayangkan saudara, jika kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hidup kita menjadi pudar, maksudnya iman kita pudar, kepercayaan kita kepada Yesus sudah pudar. Ini adalah gambaran bahwa garam itu sudah menjadi tawar. Jadi ini kalau garam itu sudah tawar, kalau garam itu sudah menjadi pudar keasinannya, tidak mungkin dapat digunakan lagi. Tentu
tentu dibuang. Tempatnya adalah Paulus berkata dulu dia bangga dengan dia punya pencapaian dulu. Dia anggap itu satu kebanggaan, kata Paulus dalam Filipi kan. Tetapi Paulus berkata, sekarang aku anggap sampah. Sampah itu letaknya di mana? Letak sampah itu di tong sampah, tidak guna. Jadi bayangkan kalau kita sebagai orang Kristen, Yesus kata kita adalah garam dunia, tetapi garam yang ada pada kita itu sudah menjadi tawar karena ada zat-zat yang lain yang mempengaruhi kehidupan Kristen kita. Jadi tidak ada guna. Jadi inilah kata Tuhan Yesus kepada mereka yang mendengar dia waktu dia berkhotbah di atas bukit. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus berkata kepada mereka, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula kata Tuhan, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah tersebut. Nah, selain dari kita adalah garam dunia, kita juga adalah terang dunia. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, kalau kita melihat, coba kita lihat. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, kamulah terang, akulah terang dunia. Nah, di dalam Matius 5 ayat yang ke-14, Yesus berkata kepada mereka, masa itu kamu adalah terang dunia. Jadi mereka adalah sumber terang. Mereka adalah membawa terang Yesus. Itu kata Tuhan Yesus kepada mereka. Tuhan Yesus tidak mungkin, kata Tuhan, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula kata Tuhan di sini, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Ini mengingatkan kita, saudara, sebagai orang percaya, walaupun mungkin kita orang Kristen yang sederhana saja, itu kita jangan merasa lemah dalam iman kita. Mungkin di dalam gereja kita merasa kurang diperhatikan, kita tidak berbakatlah seperti orang lain lah, begitu. Tetapi ingat,
Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Mungkin kalau kita tidak dapat menjadi berkat, maksud saya kita bukanlah orang yang menonjol dalam kehidupan iman kita, tapi cukuplah kata orang berkata, cukuplah kalau walaupun tidak dapat menjadi pendeta. Setengah orang ada orang begitu, ada istilah begini, walaupun tidak dapat menjadi pendeta, menjadi pelita pun cukup. Maksudnya menjadi lilin pun cukup. Yang penting hidup kita menjadi terang untuk Tuhan. Yang penting hidup kita menjadi garam yang asin untuk Tuhan. Saya percaya bila kita menjadi asin untuk Tuhan, bila kita boleh menjadi terang untuk Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita menjadi gembala, kita punya jemaat itu. Saya punya teman, dia kata jemaat dia dulu lah, waktu saya praktikal dengan dia, dia punya jemaat tu tidak ramai. Itu satu apa tu, di satu kampung tidak jauh dari sekolah kitab kami di STP Bedoaru, ada satu kampung yang disebut Kampung Pak Tawing. Jadi pelayanan dia di situlah dulu. Dia kata tidak banyak jemaat di sana, karena penduduk di sana banyak yang keluar lah. Kalau kita melihat hari ini dari kampung yang kecil itu di daerah Baklalan, dari kampung itulah banyak gembala. Salah satu gembala yang dari Patawing itu classmate saya waktu saya sekolah Alkitab di Bedoaru. Jadi banyak di kampung itu, anak-anak di kampung itu menjadi gembala, tapi jemaat itu sedikit. Ya, mungkin ya kita punya jemaat itu 30 orang saja. Saya dulu pertama dalam pelayanan 30 saja jemaat saya. Ya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Kita sedikit ke 4 orang ke jemaat kita, 30 orang ke mungkin yang bagus lagi 100 orang. Tapi biarlah kita menjadi garam yang asin, menjadi terang yang asin, menjadi terang Tuhan itu ada. Karena bila kita menjadi garam, bila kita menjadi terang, Yesus berkata, orang menyalakan pelita, dia tidak diletak di bawah gantang, dia di atas kaki dia, orang menerang. Kota yang dibangun di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi itu menjadi garam yang asin, itu membawa terang Tuhan, kita akan menjadi berkat, karena Tuhan telah merubah kita terlebih dahulu.
merubah hati kita, merubah pikiran kita. Kita percaya perubahan yang ada dalam kita boleh merubah orang lain. Inilah firman Tuhan menjadi renungan kita malam ini. Belum kita berdoa, mengingatkan kita, kita adalah garam dunia, kita adalah terang dunia. Dimanapun kita berada, kita percaya kita memberi impak kepada orang di sekeliling kita, khasnya orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi malam ini sebelum kita menutup ibadah doa kita, mari kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa yang kami tinggikan, Bapa yang kami muliakan dalam Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kami. Tuhan telah selamatkan kami. Tuhan telah ubah hidup kami menjadi baru. Pikiran hati kami telah menjadi baru oleh karena kuasa Tuhan yang telah merubah kami. Bapa, biarlah firman-Mu terus tinggal dalam hati kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah garam dunia, kami adalah terang dunia. Karena kehadiran kami di dunia ini untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Bila mereka melihat kehidupan kami, mereka akan melihat Yesus itu ada di dalam kami dan mereka memuliakan nama Tuhan. Serah seluruh jemaat komuniti Lutung ke dalam tangan-Mu. Kami bersyukur Tuhan oleh karena Engkau telah melindungi kami, Engkau telah menyertai kami. Kami berdoa Tuhan agar kami terus menjadi jemaat yang hidupnya tetap asin seperti garam. Biarlah kami menjadi jemaat yang hidup kami tetap memancarkan terang Tuhan, membawa terang dimanapun kami berada. Bapa surgawi, kami doa kepada kami sebagai jemaat. Kami memohon ya Tuhan agar Tuhan menjauhkan kami semua dari kuasa kegelapan. Kami ingatkan dalam dunia kami dan beberapa negara, negeri, kampung, rumah-rumah panjang telah merebaknya penyakit COVID-19. Oleh itu ya Tuhan, kami merendahkan diri kami kepada Tuhan. Kami mohon agar Engkau Tuhan ampuni kami. Ampuni segala dosa-dosa kami. Ampunilah segala pelanggaran kami ya Tuhan yang tidak menyenangkan Tuhan. Pulihkan dunia kami, negara, negeri, kampung, rumah panjang, tempat kediaman kami. Bungkus kami dengan darah Yesus. Jauhkan kami dari COVID-19. Bapa surgawi, kami doakan bagi mereka yang ada di baris depan untuk mencegah penyakit ini dari merebak. Tuhan, kami serah, kami angkat mereka kepada Tuhan.
Tolonglah mereka Tuhan. Mungkin mereka sangat tertekan. Mereka khawatir, mereka takut ya Tuhan. Tapi kami berdoa agar mereka diberi hati yang penuh sukacita. Apapun yang mereka lihat, apapun yang mereka nampak terhadap pesakit-pesakit yang di depan mereka, kami berdoa agar mereka tidak terpengaruh dengan apa yang mereka lihat, tetapi mereka melihat Yesus itu berkuasa, yang membungkus, yang melindungi mereka, yang menjauhkan penyakit tersebut untuk menular ke atas mereka Tuhan. Bungkus, lindung mereka dengan darah. Bapa Surgawi, kami juga doa untuk jamaat, untuk mereka yang pekerjaannya terjejas oleh karena COVID ini. Tuhan, kami berdoa Engkau memenuhi keperluan makanan mereka. Kami doa Tuhan cukupkan mereka. Kami serah, Tuhan memberkati keperluan anak-anak kami yang tidak boleh bersekolah dan belajar mengikuti online di rumah. Tolong mereka Tuhan, agar mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik, dengan sempurna ya Tuhan. Kami serah, kami angkat ke dalam tangan Tuhan. Kami juga doa jika ada jemaat kami yang sakit dimanapun mereka berada, mari Engkau sembuhkan mereka dengan bilur-bilur yang tertumpah di kayu salib. Terima kasih ya Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibadah kita sampai di sini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam. Jumpa di lain pertemuan.